Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzle them all. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم amin. Halaman 41 hadis yang ke-21. Ayo Mas. Al-hadisul hadi wal isrun utawi iki iku hadis kang kaping 1 lan 20. An Abi Umar wa qila Abi Amrata Sunyana bani Abdillah wa qala qul saking Pak Ibu lan diucapake apa Pak Umar yaitu Sofyan putrane Abdullah dawuh sapa matur sapa ingsun ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Dawuh Kanjeng Rasul andawuh hana sira dan tineng Andau hono siro datang kula ing dalem Islam ing dawuhan kang boten takon kula sing saking kaul ing tiyang setunggal sanasi
panjenengan sanesipun sanesipun panjenengan. Qala qul amantu billahi summa istaqim. Rasul ngucap sira iman sapa ingsun ing Allah taala nuli cek-ceko sira. Rawahu Muslim. Wis nyeritakake iki hadis saka Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wal qisruna. Hadis yang ke-21. Ana Abi Umar wa qila Abi Amr Sufyan ibni Abdullah qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Abi Umar Dokilah Abi Umar berkata, siapa Abu Umar? Namanya Sufyan bin Abdullah. Qala dau siapa Sufyan, qultu ya Rasulullah kulli fil Islam. Ya Rasulullah, ajari aku tentang Islam. Ajari aku perkataan tentang Islam. Apa sih Islam itu? Qaul, perkataan apa? La as'alu anhu, tidak aku bertanya kepada engkau ahadan ghairaka, ahadan satu kecuali engkau, ghairaka, dan tidak aku bertanya kepada selain engkau. Jadi sahabat Sufyan ini bertanya tentang Islam, apa sih Islam? Dan pertanyaannya tidak ditanyakan kepada siapa pun kecuali kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qol, berkata Kanjeng Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan bahwa engkau beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan bahwa engkau beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Istiqomah. Istiqomah. Apanya yang harus istiqomah? Amantu billah. Kalau orang sudah amantu billah, kalau orang sudah beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah wa bil akhirah faqul khairan aw liyasmut, misalkan seperti itu. Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan mengucapkan hal-hal yang baik atau lebih baik dia diam. Man kana yu'minu billah wa bil akhirah falyukrim jarahu. Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billah wa bil akhirah falyukrim daifahu. Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti akan memuliakan tamunya.
Itu contoh. La yastaqim imanuhu hatta yastaqim qalbuhu. La yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Tidak akan dikatakan orang itu istiqomah apabila hatinya tidak istiqomah. Tidak dikatakan hatinya istiqomah kalau lisannya tidak istiqomah. Misalkan ada orang berkata baik dan itu terus dilakukan, tidak pernah berkata buruk, tidak pernah berkata jelek terhadap orang, terus dia istiqomah, itu menandakan bahwa dirinya istiqomah. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu melambangkan isi dari hati kita. Makanya latih lisan kita berkata yang baik-baik, latih. Itu menandakan bahwa hati kita berkata juga yang baik-baik, bahwa hati kita selalu beriman kepada Allah. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Jadi kalau orang beriman pasti beramal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus soleh, pasti bergandengan. Kalau kita beriman pasti bergandengan dengan amal soleh. Apa sih iman? Harus sampean sudah harus paham betul itu. Apa itu iman? Mulai dari rukun iman yang 6 harus betul-betul paham. Apa sih sebetulnya iman itu? Wa tasdiqan biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amaluhu bil arkan. Itu iman. Iman wa tasdiqan biqalbi, dibenarkan oleh hati, wa iqrarun bil lisan, dan diikrarkan oleh lisan, wa amaluhu bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Jadi kalau kita selalu berkata yang baik-baik menandakan kita beriman. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, tangan kita dari menyakiti orang lain, itu iman. Kalau kita selalu berkata yang baik-baik, minimal kita diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam. Itu menandakan bahwa kita beriman. Iman itu ada berapa? Rukun iman ada 6. 1, amantu billah, iman kepada Allah. Nomor 2, wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Terus wa qadrihi takdir. Takdir apa? Masa udah takdir. Habis Rasul, iman kepada hari akhir. Yang keenam baru
qada, takdir baik dan takdir buruk. Kalau sampai sudah iman kepada yang 6, pasti dalam kehidupan sehari-hari kelakuannya pasti baik. Pantang sampean tuh menyakiti orang lain dari segi perkataan, perbuatan. Kalau sudah beriman kepada Allah, ahabbu ilallah, hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala apa? Atwamuha wa inqal, hal yang dicintai, sangat-sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu kontinu, istiqomah, mengamalkan secara kontinu, mengamalkan secara istiqomah walaupun itu sedikit. Wa inqal, audamuha wa inqal, atwamuha wa inqal, mendawamkan amalan sesuatu walaupun sedikit. Gak usah banyak-banyak, sholat tahajud 1 salam saja, tapi dawam terus, continue. Terus habis sholat 1 makro saja, gak usah banyak-banyak, gak usah 1 juz, gak usah. Sampai ngaji 1 juz, besok gak ngaji lagi. Pas kesempatan sholat tahajud, bangun pas jam 3, sampai sholat tahajud 10 salam, besok enggak sholat. Enggak begitu dicintai. Yang sangat dicintai dawam, atwamuha wa inqal, yang bisa mendawamkan walaupun sedikit. Terus berinfak, sedekah tiap hari 1000, enggak masalah. 1000, 2000 minimal diberikan kepada tukang parkir, enggak masalah. Ya niat sampean itu parkir, niat ingin ngasih aja sebetulnya ke tukang parkir itu. Gimana caranya supaya kita itu bisa istiqomah? Kita harus tahu dulu apa yang harus kita istiqomahkan. Istiqomah itu ada 3 yang tadi itu. 1, istiqomahnya hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu masalah hati. Minta berdoa sama Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Terus istiqomah dalam perkataan, selalu berkata yang baik-baik, perbanyak zikir kepada Allah, zikir sebanyak-banyaknya, jangan sampai lepas zikirnya itu loh. Walaupun gak pakai alat tasbih, tapi kita pakai lambaian tangan, langkah kaki, itu dibuat tasbih untuk mengingat Allah. Atau keluar masuknya nafas, itu dibuat tasbihnya untuk mengingat Allah. Alhamdulillah, aku masih diberi hidup, buktinya masih bisa bernafas misalnya. Alhamdulillah, aku masih diberi kesehatan, buktinya masih bisa bekerja. Alhamdulillah, diberi kesempurnaan organ tubuh, buktinya banyak orang yang organ tubuhnya tidak sempurna tapi semangat dalam ibadahnya luar biasa.
nggak punya kaki, dia pakai tangan untuk melangkahkan niatnya itu, untuk mengaplikasikan niatnya untuk berjamaah ke masjid. Ada punya kaki nggak punya tangan, ada punya kaki tapi nggak sempurna, peletot kalau jalan, tapi istiqomah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, istiqomah datang ke majelis ilmu untuk mendengarkan ceramah, untuk mendengarkan pengajian, istiqomah. Dia betul-betul manfaatkan, betul-betul mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia itu. Ada yang sudah stroke, sudah lumpuh kakinya, datang ke masjid dengan kursi rodanya, didorong sama anaknya, didorong sama cucunya, untuk istiqomah dalam beribadah, sholat berjamaah, mengaji di masjid. Kita yang diberi kesempurnaan organ tubuh, sudah ganteng, sehat, kakinya nggak kena polio, tangannya sempurna, males-malesan. Terus istiqomah dalam perbuatan, lisan terus perbuatan. Ngasih sedekah 1000 aja, 500 dah tiap hari. Tapi padahal Kanjeng Nabi mencontohkan sedekahlah walaupun secuil kurma, saking ininya ya, saking melambangkan sedikit, secuil kurma segitu sih dicuil, dibagi 2 misalkan, kelemah sampean tuh dikasih kurma separuhan, itu melambangkan saking dahsyatnya sedekah walaupun sedikit. Kanjeng Nabi mengajarkan seperti itu. Bersedekahlah walaupun seteguk air, cuma 1 jeglek, itu udah luar biasa kata Kanjeng Nabi. Sedekah berbentuk sedekah. Gimana caranya supaya kita tetap istiqomah dalam perbuatan, dalam perkataan, dan dalam hati? Tentukan tempat yang di situ ada perkumpulan orang, terutama yang sama-sama soleh, sama-sama berproses untuk menjadi orang soleh. Temenin itu. Jadi kalau sampean berteman sama tukang minyak, minimal sampean kecipratan baunya minyak. Minimal sampean kalau punya uang beli minyak. Minimal itu. Minimal ya sampean diolesi minyak sama temennya itu. Dikasih kadang. Tapi jangan kebiasaan ya kalau kita itu mengharapkan pemberian orang itu jangan, karena mentalnya mental ini, mental kecil, mental kerupuk. Jadi jangan sekali-sekali kita berharap diberi. Akhirnya kita mental miskin nanti. Kalau perlu kita memberi ya, membeli itu. Jadi misalkan temannya jual minyak, ya sampean beli. Jangan jaluk. Kata bapak suruh sedekah, dijalui. Bangkrut temannya sampean itu. Cok dijaluk ya. Diberi. Berapa nih? 10.000. Nyoh, tak kasih 15.000 gitu.
Kanjeng Nabi gitu. Kalau berdagang Kanjeng Nabi nggak pernah ngambil untung banyak. Kanjeng Nabi itu sewajarnya. Tapi para sahabat ngerti kalau apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu untuk mensupport dakwahnya. Tatkala keluar kota, tatkala ngajak sahabat, itu untuk bekal-bekalnya ya dari untungnya beliau berdagang itu. Makanya tatkala sahabatnya butuh apa yang didagangkan Kanjeng Nabi, pasti sahabat itu membeli dengan harga yang lebih mahal. Misalkan harganya 10.000, sama sahabat itu kadang 100.000 sahabat itu, karena tahu yang 90 itu pasti dibuat sarana untuk berdakwah sama Kanjeng Nabi. Gitu kan. Jadi mentalnya itu harus mental kaya kita itu, mental pemberi. Kaya dermawan, loman lagi. Terus sering hadir ke majelis ilmu, misalkan ada pengajian, ada sholawatan, pasti di situ ada ceramah, ada mau'idatul hasanah di situ tuh pasti. Jangan berteman sama tukang besi, tukang pandai besi, kata Kanjeng Nabi. Walaupun sampean enggak kecipratan sangitnya itu, bau sangitnya itu, minimal sampean kecipratan apinya itu akan membolongkan sarungnya sampean, pakainya sampean. Jangan berteman sama tukang terasi, nanti sampean baunya bau terasi nanti sampean. Minimal sampean tersentuh dengan terasi. Bau ya, iya. Temennya tukang terasi ya bau terasi, minimal bersentuhan. Temennya pas lagi jual, pas lagi melayani pembeli, misalkan megang tangannya sama terasi, butuh berapa, 1/4, terus pisaunya bau terasi, nanti tangannya nyentuh sampean, jelas sampean juga berbau terasi. Kan boleh Pak kalau kita berteman sama anak yang sering bermaksiat, boleh kalau sampean sudah kuat. Kalau sampean masih tas belajar terus berteman sama yang ahli maksiat, katut sampean. Ayo ke batu, ngapain? Ke payung, ngopi sih. Terus dapat informasi dah tukang parkir, Mas, ono barang nyar Mas. Iya, mengatus saya. Sumbangan sampean wis, urusan kayak satusan deh. Pernah saya juga ke Tretes itu gitu dulu. Dikejar, dikira mau ngerampok, ternyata menawarkan barang baru. Sote Mas, 250. Opo sote, aku nggak ngerti apa sot pendek, waktu pendek. Kalau short term itu peltu, nempel metu. Long term dulu. Tapi istrinya sendiri ojo tuku, tak boleh. La taqrabuz zina, tak boleh mendekati zina. Dikejar saya itu pakai mobil, dihalangi. Setelah saya buka, iya Pak, ada apa? Ada barang nyar Mas. Wah, apa? Suwi-suwi saya bersama-sama Pak polisi di dalam. Oh anu tuh Mas, nawarkan ini lonte. Jadi hati-hati ya, kita berteman itu harus hati-hati. Bertemanlah sama yang baik-baik. Terus yang ketiga, memperbanyak doa. Rabbana
la tusiu qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta istiqomah, minta diteguhkan hati kita sama Allah. Ya Allah, kasih saya kekuatan ya Allah untuk selalu istiqomah. Minta kekuatan sama Allah itu, karena tantangan ke depan, tantangan dalam Islam luar biasa tantangan. Tadi malam waktu saya rantingisasi di Ketawang Gede itu, di Masjid Rois Ketawang Gede itu, Rois Dahlan, saya suruh sambutan 1-2 patah kata. Saya mau kalau suruh sambutan patah-patah, saya nggak mau. Saya sambutan gitu. Saya nggak mau patah-patah, saya mau yang lurus. Tertawa. Ya, saya kasih tahu, ayo pemuda GP Ansor, saya bilang gitu. Agama dan bangsa itu di pundak kalian. Kalau kalian sekarang lemas, agama dan bangsa ini juga lemes. Kalau sampean sekarang girohnya luar biasa, pasti agama dan negara ini pasti akan menjadi negara yang luar biasa. Udah hafal tahlil belum? Hafal? Mau dites ya? Belum hafal. Tahlil nggak hafal. Yasin nggak hafal, nggak pede nih. Hafal gitu. Yasin hafal enggak? Hafal. Walaupun tengah jalan nggak hafal nggak masalah, yang penting sampean pede dulu. Hafal. Yasin wal Qur'anil Hakim. In nggak masalah. Yang penting sampean pede dulu. Aku harus bisa hafal. Kemarin malam waktu saya ke rumah pengusaha kontraktor di Malang, saya diceritakan seperti itu. Jadi sekarang golongan yang selalu membid'ah-bid'ahkan, menjelek-jelekkan, mengharam-haramkan yasinan, tahlilan, mereka sekarang itu sedang menjiplak atau mengambil strategi dakwahnya Wali Songo. Masuk dari golongannya mereka, pemuda-pemuda didoktrin, inilah perjuangan, inilah dakwah. Kita harus bisa masuk ke NU, kita harus bisa masuk ke jamaah tahlil yasin. Baru setelah kita kuasai nanti jamaah tahlil, jamaah yasin, baru kita ajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Gitu mereka. Sekarang ada yasin itu yang dicetak oleh golongan yang membid'ah-bid'ahkan itu. Yasin, tahlil, mereka cetak sebanyak-banyaknya, mereka sebar ke jamaah tahlil dan yasin itu. Bahkan ada suatu dusun atau desa RT itu, tingkat RT, yang golongan mereka itu sudah jadi ketua tahlilnya. Yang namanya mereka lantang dulunya untuk supaya kita tidak bertahlil, karena itu hal yang bid'ah kata mereka, haram karena tidak ada tuntunan dari Kanjeng Nabi. Sekarang mereka menjadi ketuanya. Bayangkan namanya. Nanti kalau semua RT, RW yang jadi ketua adalah golongan mereka, kita kayak sapi ompong nanti, besar tapi nggak ada kekuatannya, nggak ada pamornya sudah. Buktinya dari segi politik aja di Kota Malang itu antara PKB sama PKS kursinya sama-sama 6. Besok kalau mereka sudah menguasai,
yasinan, tahlilan semua, tinggal dicekoi mindsetnya, dirubah mindsetnya pelan-pelan. Sebetulnya hal ini gak pernah diajarkan, tapi karena ini Hasan tidak nabrak syariat Islam, ya boleh. Awalnya gitu, terus digiring, akhirnya haram, gak ada yasinan tahlilan nanti gitu. Dakwahnya Wali Songo sudah mulai diciplak, sedangkan kita pewaris Wali Songo nyantai melempem. Ikut organisasi, ya, organisasinya bagus, PMII, tapi nggak sholat subuh. Loh iya, saya ini juga alumni PMII, bahkan mencabang HMI juga saya. Nggak sholat subuh udah biasa di apa itu, di kontraannya itu, apa namanya kontraannya itu, apa Jud? Di rayon pasti sudah, saya pastikan nggak ada yang sholat subuh, asli itu. Iya, makanya cari tempat yang barokah. Jadi sampean tuh dibangunkan sholat subuh, mungkin awalnya mungkin karena kaget, tapi kalau sampean sudah dikasih hidayah sama Allah, nikmat sholat subuh bareng itu. Besok sampean akan rindu hal itu tatkala sampean punya istri, punya anak, dan sampean lihat anaknya dibangunin, mumet bangunnya itu loh, ayo le bangun, oh nggih Pak, turu mana? Ya ikut sampean waktu masih muda ya gitu. Harus semangat nih, semangat. Disemprot anaknya pakai air. Tidur mana? Turu mana? Ya sampean, jangan sampean ini marah-marah. Kamu ini nggak usah kamu, aku dulu gitu loh. Ingat-ingat kalau kita istiqomah dalam hal kebaikan, insya Allah istri, anak keturunan kita juga istiqomah gitu. Kenapa saya tahu? Karena saya pengalaman gitu loh. Itu dari segi pemuda PMII, HMI, saya pastikan mereka itu nggak sholat subuh. Nggak tahu kalau duhur, asar, maghrib, isya-nya saya itu. Tapi kalau yang saya bisa pastikan adalah subuh. Karena bangunnya pasti sudah jam 7, jam 8 itu. Kalau sudah lapar, sudah cari gorengan, cari kopi, ngerokok sudah. Makan terakhir, makan agak siang. Karena mereka ini kebanyakan kiri, nggak punya uang. Makannya nanti siang-siang. Jadi sarapan sama makan siang itu dijadikan satu. Jadi makannya minimal 2 kali, maksimal 2 kali mereka itu. Bahkan 1 kali. Kalau dia pemalu itu loh, ayo makan. Oh sudah, aku tadi. Sudah apanya, dalam mimpi itu. Nggak punya uang mereka itu. Lainnya ya. Karena kalau ikut organisasi kayak gitu, kayak yo gitu loh, traktir temannya, kirimannya 500, traktir temannya. 1 minggu 1 kali aja traktir temannya habis sampai itu. Temannya satu base itu cuma 15 orang makan. Terus aku sih aku tas kirimannya 300.000 cuma. Makannya 20-an, 20 kali 15 orang 300, ngaplu ya, tinggal 100.000. Ya habis, kirimannya 300. Neraktir anak 15, 20-an, 20.000 kali 15, habis 300 sampean. Besok ngaplu sampean. Ditanya, lu kok nggak makan mas? Puasa pak. Oh, bagus. Puasa, minum, diperbanyak minumnya loh. Yang bagus ya. PMI di mana mas? Anunya mas, base campnya mas.
Ya Mas Jun. Di mana Mas Jun? PMI itu. Perempatan sini ini lurus ke kiri. Terus iye itu ya. Ke arah Duiga itu ya. Ke arah Sudimoro. Enggak Pak, lurus. SMP Sabilillah terus. Terus iye. Terus di kiri jalan itu ada BM. Oh masuk gang, iya. Kemarin saya ketemu sama Jen di sana. Kayak sarungan jam 8, senyum. Masa sibuk hampir 2 bulan, sibuk apa? 2 bulan di base camp itu sibuk apa? Oh ada proyek, pantas lah. Kalau saya dulu nggak dapat proyek dulu saya tuh. Sesibuk-sibuknya saya itu mungkin kalau pas tak kalah rapat saya menginap di base camp itu, ngobrol sampai jam 1 jam 2 tidur gitu. Tapi nggak sampai bulanan gitu, nggak pulang ke asrama apa karena takut dibangunin subuh. Berarti kalau sampean takut dibangunin subuh berarti sampean kayak kucing takut air. Allah karim. Jadi jangan ini ya. Kan suudzon sama saya deh. Pergerakan tuh yang positif. Ada juga seorang sufi yang bilang istiqomah khairun min alfi karomah. Khairun min alfi karomah. Itu ada orang sufi. Kemarin saya buka Gusmus bilang seperti itu. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Banyak istilah-istilah supaya kita itu selalu mendawamkan, selalu mengistiqomahkan amalan-amalan kita. Enggak masalah. Luar biasa. Istiqomah itu luar biasa. Makanya sampai harus ini ya. Mulai sekarang harus ditanamkan betul-betul di dalam hati, diikrarkan melalui lisan dan dipraktekkan melalui perbuatan. Istiqomah itu. Istiqomahlah walaupun sedikit itu jauh lebih dicintai Allah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan bahwa kita beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Ruwahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing every
everything calls on you, the Lord Most High. Allah